Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Ikwan Halim. Bapak berasal dari Riau. Bapak tamatan dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan pembelajaran tentang mendiagnosis dan memperbaiki sistem kelistrikan pada kendaraan ringan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada pertemuan yang pertama PKKR atau PKKR kelas 11. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk kali ini Pak Hadi itu mau memberikan materi tentang perawatan kelistrikan kendaraan ringan. Bagaimana proses perawatannya? Untuk materi yang pertama kali, biasanya pada sebuah sistem kendaraan ringan, pada sebuah mesin, pada sebuah engine, itu akan tertuju pada baterai. Baterai ini diisi dengan mengalirkan arus listrik ya, dari pengisi baterai ke dalam baterai. Saat listrik mengalir ke dalam baterai, maka akan timbul reaksi kimia dan elektrolitnya akan naik. Selama reaksi ini dibangkitkan gas. Jadi pada waktu reaksi ini berlangsung, maka timbul gas. Oleh karena itu, kalian itu perlu mengetahui bahwa elektrolit baterai mengandung zat asam belerang cair. Jadi bila mengalami kontak dengan kain atau kulit, maka segera cuci. Karena dengan banyak air, jadi dinetralisirkan. Saat pengisian, baterai membangkitkan gas hidrogen. Ya, dan ini mudah terbakar. Jadi maka dilarang sekali ketika proses pengisian memercikan bunga api di sekitar. Oke, kita akan apa yang harus dilakukan pertama kali ketika proses perawatan kelistrikan. Jadi sebelum proses pengisian, yang pertama kali Anda itu mengukur dulu berat jenis cairan di baterai, yaitu ada istilahnya mengukur gravitasi khusus atau berat jenis pada baterainya. Alat yang digunakan itu disebut sebagai hidrometer untuk mengukur berat jenis khusus pada elektrolit baterai. Yaitu alat yang digunakan adalah hidrometer yang dipegang oleh teknisi, itu namanya hidrometer. Yang kedua, menambahkan elektrolit baterai. Jadi ditambahkan air suling. Air suling itu air distilasi. Ya, air suling nanti air distilasi. Nanti saudara bisa browsing apa yang disebut sebagai air distilasi. Yang harus kalian perhatikan pada waktu pengisian, ya, bila elektrolit baterai ditambahkan melebihi pada tingkat upper itu ada tulisan upper level pada sisi samping baterai itu terlihat. Jumlah gas yang dibangkitkan selama pengisian akan naik. Nah, kalau naik maka elektrolitnya akan tersembur keluar. Kita berbicara tentang baterai basah gitu ya. Terus oleh karena itu selain tidak boleh melebihi dari tingkat upper level, maka jangan menambahkan dengan air keran. Jadi dengan air yang bahkan dengan air mineral yang tinggi itu nanti akan mengakibatkan pada sel-sel baterai itu mengalami pengapuran. Oke, bagaimana prosesnya pengisian baterai? Kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama kali yang harus dilakukan, yang pertama adalah melepas sumbat. Ya, melepas sumbat juga itu. Melepas sumbat untuk membebaskan gas yang dibangkitkan saat baterai sedang diisi. Meskipun ada ventilatornya pada tutup, itu lebih baik ini dilepas pada waktu proses pengisian. Pada nomor 7 itu sumbat bengkok diletakkan pada wadah tertentu, gitu ya. Terus yang kedua, menghubungkan klip pengisian. Klip pengisian itu ya semacam kayak tang gitu ya, positif pada positif, negatif pada negatif ya. Pastikan bahwa tidak ada pemutus fuse pada sisi output ya. Dan switch timer pada penyetel arus mati. Switch timernya itu pengatur waktu nomor 4 ya. No fuse breaker nomor 3 itu enggak ada. Terus yang harus kalian perhatikan adalah bila klip dihubungkan di bawah kondisi on, ya, tang itu klip pengisi itu, bila klip dihubungkan di bawah kondisi on pada waktu on,
sejumlah besar arus mengalir dan akan timbul loncatan bunga api. Maka prosesnya menghubungkan penjepitnya itu dalam keadaan off. Sekali lagi, kalian menghubungkan antara pengisi arus dengan baterai itu dalam kondisi mati dulu sistem pengisiannya. Kalau sudah terhubung, ya klip pengisi itu atau jepit buayanya itu menghubungkan pada baterai, maka baru dihidupkan alatnya sehingga tidak terjadi loncatan bunga api. Yang kedua, menghubungkan klip yang berwarna merah pada pengisi baterai ke terminal positif dan klip yang berwarna hitam itu pada sisi negatif. Yang kalian harus perhatikan ya, yang harus diperhatikan bila kawat dihubungkan sebaliknya. Kalau kebalik ya, kalau wiringnya kebalik, polaritasnya itu akan terbalik, maka nanti pada sistem pengisian, pada alat pengisian itu akan berbunyi dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada prosedur pengisian baterainya. Pada layar Anda bisa lihat proses pengisian normal dan proses pengisian cepat. Dari baterai pengisi itu terdapat dua metode pengisian, yaitu pengisian normal dan pengisian cepat. Pada waktu kelas 10 Anda sudah diajari tentang ini sebenarnya, cuma mungkin kurang detail ya. Kalau pengisian normal bagaimana? Ya, prosedurnya yaitu mengalirkan sejumlah kecil arus untuk mengisi baterai dalam jangka waktu yang lama. Jadi arusnya kecil, isi baterai sesuai dengan waktu dan arus yang sesuai dengan kondisi pengosongan baterai. Ada pengisian cepat bagaimana? Pengisian cepat adalah mengalirkan sejumlah arus besar untuk mengisi baterai dalam beberapa jam. Kalau sering melakukan pengisian cepat, maka akan mempengaruhi umur baterai. Kita lanjutkan. Pada saat proses pengisian, perhatikan poin-poinnya, harus kalian perhatikan. Yang pertama, tutup bodi untuk mencegah bila elektrolit baterai terpercik. Nah, tutup bodinya. Terus yang kedua, lepas kedua posisi terminal baterai negatif dan positif sebelumnya. Ya, jadi supaya nanti kalau mau diukur. Terus masalah selama pengisian apa? Biasanya yang biasa terjadi pada saat selama pengisian, bila gejala-gejala berikut diamati, masalah seperti sirkuit pendek, konslet. Oleh karena itu, hentikan segera. Meskipun bila baterai diisi, tegangan dan gravitasi khusus tidak naik. Nah, ini masalah ya, jadi yang perlu lihat. Terus gas-gas tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada gas itu berarti kemungkinan besar tidak ada pengisian. Terus temperatur, jadi baterainya jadi panas sekali. Kalau memang panas memang iya, tetapi tidak sangat panas ya. Jadi temperatur elektrolit jika melebihi 45 derajat itu berbahaya ya. Jadi nanti Anda bisa menggunakan termometer. Kalau lebih dari 45 derajat itu berbahaya. Maka caranya gimana? Maka harus mengurangi arus pengisian atau dihentikan sementara. Oke, kita lanjut ke pengisian normal ya. Bagaimana prosedur pengisian normal? Pengisian normal itu yang pertama kali kalian lakukan adalah pada nomor 1 itu switch pengatur waktu, set timer pada sisi slow atau lambat gitu ya. Yang kedua, set arus pengisian. Bagaimana menghitung arus pengisian? Arus pengisian harus di-set sekitar 1/10 dari kapasitas baterai. Terus yang ketiga, kadang-kadang periksalah berat jenis baterai. Yang harus kalian perhatikan adalah berhati-hati bahwa temperatur baterai tidak menjadi lebih tinggi dari 45 derajat Celcius. Untuk memudahkan pengisian, Anda bisa melihat tabel pengisian normal ya. Pada pengisian normal ini pada slide berikut. Pada pengisian normal kalau kita perhatikan pada tabel yang berwarna kuning, yang sudah ada warna kuning atau hijau itu, bagaimana cara menghitung waktu pengisian dan arus pengisian. Bagaimana caranya menghitung arus pengisian baterai memakai model baterai sebagai pertimbangan ya. Kalau kita ketahui arus pengisian itu adalah ampere, sama dengan kapasitas baterai itu ampere hours dibagi 10. Contohnya gini, contohnya pada kapasitas di layar yang Anda lihat itu 24. Pada kode baterai 28A17R dalam kurung L. Itu kapasitasnya ada 24 ampere. Jadi maka arus pengisiannya berapa? Ya 1/10-nya. Berarti
24 dibagi 10 ketemunya 2,4 ampere. Terus bagaimana menghitung waktu pengisian baterai? Waktu pengisian baterai itu adalah menghitung kuantitas pengosongan dalam persen. Menghitung kuantitas pengosongan dengan menggunakan gravitasi khusus atau berat jenis baterai. Sebagai contoh gini, kalau Anda menggunakan hidrometer mendapatkan gravitasi khusus atau berat jenisnya 1,16, itu artinya kapasitas baterai itu 50% sudah terpakai, tinggal 50%. Terus yang kedua caranya menghitung kapasitas baterai yang dilepas atau kuantitas yang tersisa. Jadi kapasitas baterai pengosongan dalam ampere hour sama dengan kapasitas baterai ampere hour dikalikan kuantitas pengosongan dalam persen. Contohnya gimana? Contohnya contohnya gini. Kalau kita sudah mengukur, Anda sudah mengukur menggunakan hidrometer, contohnya adalah 24 ampere hour dikalikan 50%, karena tadi mengukurnya ketemu berat jenisnya adalah 1,1 dan pemakaian tinggal 50%. Maka ditemukan 12 ampere hour. 12 ampere hour. Kita lanjutkan ke hitung jam pengisian. Nah, jam pengisiannya bagaimana menghitungnya? Ya, kapasitas baterai pengosongan dibagi arus pengisian, terus dikalikan nilai antara 1,2 dan 1,5. Sebagai contoh begini. Tadi sudah diketemukan bahwasanya dengan mengukur berat jenis 1,16, maka kapasitas baterai tinggal 50%. Sedangkan baterai yang kita cas adalah kapasitasnya 24 ampere hour. Bagaimana caranya? Ya, 50% ya berarti 12 itu separuh dari 24 ampere hour ya. Dibagi 2,4. Tadi 2,4 sudah ketahuan. 2,4 itu dari mana? 2,4 itu adalah arus pengisian yang dipakai. Jadi 1/10 dari kapasitas baterai. 2,4 1/10 dari kapasitas baterai. Kapasitas baterainya 24 amperes, maka arus pengisiannya adalah 24. Terus dikalikan 1,2. Nah, dikalikan nilai antara 1,2 dan 1,5. Jadi 12 dibagi 2,4 dikalikan 1,2, jadi ketemunya 6 hours, 6 jam. Jadi mengisikan baterai itu membutuhkan waktu 6 jam. Jadi seperti dicontoh pada tampilan layar Anda yang Anda lihat, jika Anda sudah mengukur menggunakan hidrometer seberat 1,16, tidak ada satuannya ya, 1,16 artinya kapasitasnya 50%. Kalau dilihat kapasitasnya baterai 24, berarti yang diperlukan mengisi adalah 12 ampere hour. 12 terus bagaimana caranya? Ya. Terus bagaimana caranya? Ya 12 itu bertemu 12-nya dibagi 2,4 1/10 arus pengisiannya, dikalikan antara nilai 1,2 sampai 1,5, ketemunya 6 jam. Jadi pengisian baterai ini memerlukan 6 jam pengisian. Terus kita lanjutkan prosedur menghitung waktu pengisian. Ini kita lihat pada tabelnya akan selalu berguna. Perhatikan garis merah miring itu ya. Garis merah miring itu jika kita mengukur elektrolit, seumpama kita tadi sudah ada kasus elektrolit yang kita ukur 1,16, maka kita tarik menggunakan garis kuning itu ke kanan, kita turunkan, itu terlihat angka 50. Saya ulangi lagi, jika kita mengukur berat jenis baterai ketemunya 1,16 ya, mendatar garis kuning ke kanan, terus diturunkan ke bawah ketemu angka 50, artinya baterai kapasitasnya tinggal 50%. Jadi menghitungnya seperti itu, 50%. Jadi kuantitas kemampuan baterai tinggal 50%. Jadi kalau kita contohkan bagaimana? Ya kita lihat saja baterainya berapa ampere hour. Kalau tadi 24 ampere hour ya, 24 ampere hour dikalikan 50% berarti tinggal 12 ampere hour. Terus pengisiannya bagaimana? Pengisiannya sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjutkan pada pengisian cepat.
Meskipun tidak disarankan, kadang pengisian cepat ini dilakukan karena membutuhkan waktu. Jadi sekitar 30%, 30 menit yang kita butuhkan. Bagaimana caranya? Kita set arus pengisian. Arus pengisian harus diset sekitar 2/3 dari kapasitas baterai. Kapasitas baterainya tadi kita sebagai contoh 24 ya nanti. Terus kadang-kadang periksa gravitasi atau berat jenisnya dan temperatur. Perhatikan, hati-hati jangan temperatur jangan sampai di atas 45 derajat karena membahayakan. Kita lihat tabelnya pada waktu proses pengisian cepat. Kalau kita menggunakan kasus baterai 24 ya, ampere hours pada warna kuning itu, arus pengisian baterai dengan arus pengisian 2/3-nya bagaimana ya? 24 dikalikan 2/3 artinya dia mengisi sampai 16 ampere. Jadi arus yang kita gunakan adalah 16 ampere. Jadi itu yang akan kita gunakan. Oke, kalau pengisian selesai, kalau sudah pengisian selesai, lanjutnya pada saat akhir pengisian, saat baterai mencapai kondisi berikut ya, gas-gas dibangkitkan dengan cepat, terus berat jenisnya baterai sudah mencapai 1,25 sampai 1,28, terus tegangan terminal baterai antara 15 sampai 17, meskipun jarang sekali, baterai itu biasanya sekitar 12 sampai 13 volt. Ya, itu segera hentikan. Terus setelah itu cuci baterai dan bersihkan kelembabannya. Jadi membiarkan gas-gas yang dibangkitkan saat mengisi tercipratnya elektron baterai menyebabkan korosi, maka kalian bisa membersihkannya. Oleh karena itu, pastikan untuk mencucinya dengan air. Kemudian bersihkan semua dengan lap ya. Yang untuk selanjutnya periksa lagi, ukur menggunakan hidrometer gravitasi khususnya atau berat jenisnya. Terus yang terakhir adalah periksa permukaan elektrolit baterai ya. Oke, menambahkan air suling sampai mencapai tingkat ampere. Perhatikan anak-anak, tugas Anda adalah membuat tulisan prosedur memeriksa berat jenis baterai. Anda bisa mengunjungi YouTube yang nanti saya akan bagikan link videonya. Jadi Anda bisa melihatnya, terus membuat resume dan dikirimkan menggunakan Google Doc di drive Anda, dan linknya itu dikirimkan ke Google Classroom yang saya tugaskan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.